Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Eva Rina Priyatna dari kelas 11 TKJ 1. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai remote access. Ada pula 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, yang kedua ada konfigurasi telnet, yang ketiga ada telnet dengan username, yang keempat ada konfigurasi SSH pada router, yang kelima ada konfigurasi IP address pada switch, dan yang keenam konfigurasi SSH pada switch. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengenalan telnet dan SSH. Di sini, telnet adalah protokol jaringan singkatan dari teletype network yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui jaringan TCP atau IP. Protokol ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan antarmuka baris perintah CLI pada sistem jarak jauh seolah-olah berada di sana. Lalu selanjutnya ada SSH. Nah, SSH ini adalah Secure Shell, adalah protokol jaringan yang menciptakan koneksi terenkripsi untuk akses dan administrasi jarak jauh yang aman ke komputer lain, menggantikan protokol yang kurang aman seperti telnet. Dengan enkripsi yang kuat, SSH melindungi data yang dikirimkan, memastikan autentikasi pengguna, dan memungkinkan memungkinkan transfer berkas yang aman, sehingga sering digunakan untuk mengelola server dan melindungi dari ancaman cyber. Lalu ada telnet dengan username. Telnet dengan username adalah cara menggunakan protokol telnet untuk terhubung ke sistem jarak jauh, di mana pengguna harus menyediakan nama pengguna, username, dan kata sandi untuk autentikasi agar dapat mengakses dan mengelola sistem tersebut secara remote. Penggunaan username dan password ini adalah bagian dari proses login untuk mendapatkan hak akses ke antarmuka baris perintah CLI dari server atau perangkat yang dituju. Nah, seperti itu penjelasan telnet dan SSH. Lalu dengan telnet dengan username. Pada kali ini saya akan coba untuk praktek konfigurasi telnet dan SSH. Kita sudah membahas soal-soal ini ya. Soal-soal ini kita sudah bahas. Nah, dan kita juga sudah menyelesaikannya. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya remote access. Pada awal-awal section, kita tahu bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan kabel ya. Pada Cisco kali ini, kabel yang konsol ini, kabel konsol yang warna biru ini yang buat meremote itu yang warnanya pasti warna biru. Nah, misalkan kita di sini tambahkan PC, satu PC saja di sini. Nah, di situ kita tambahkan PC, lalu setelah itu kita hubungkan dengan kabel konsolnya pakai yang ini. Lalu maaf sebentar, kita agak geserkan. Nah, segini. Lalu kita akan hubungkan sini. Nah, di sini klik yang konsol ini ya, hubungkan lalu ke sini. Nah, di sini kalian pilih yang RS, masukkan pada port RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Oke, biasanya kan kita konfigurasi pada router atau switch ya nih. Di sini kita masuk pada router lalu klik CLI. Nah, biasanya lalu kita konfigurasikan ya di sini. Nah, lalu tab CLI ini hanya ada di Cisco ya teman-teman. Di real device itu tidak ada. Untuk adanya itu kita membutuhkan yang namanya kabel konsol ini yang warna biru ini. Nah, dan dihubungkan pada komputer. Untuk meremotnya kita bisa buka PC. Lalu kita klik desktop ini. Lalu di sini kalian cari yang namanya terminal. Nah, lalu oke. Nah, di sini ya sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, di sini kita bisa konfigurasi teman-teman. Misalkan di sini enable, enter. Nah, misalnya mode global configuration. Lalu bisa juga N ya. Dan lain-lain sebagainya kalian bisa ya di sini tuh. Nah, itu untuk yang remote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang. Paling panjang itu hanya 3 meter, 2 meter, atau 1 meter. Gitu teman-teman. Nah, untuk solusi yang seperti ini, kita ada yang namanya telnet dan SSH.
Kita tulis di sini telnet dan SSH. Telnet dan SSH. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk solusinya itu kita ada yang namanya telnet dan SSH. Nah, apa sih telnet dan SSH itu? Tadi saya sudah jelaskan di PPT tadi, itu adalah agar bisa meremote dimanapun dan kapanpun. Nih, misalkan PC 12 ini jauh nih ke switch atau router. Nah, kita bisa pakai telnet dan SSH agar bisa meremotnya. Dengan telnet dan SSH tersebut, kita konfigurasi pada switchnya atau routernya ya teman-teman, menggunakan konsol, lalu bisa nanti di remote dimanapun dan di kapanpun aja teman-teman. Nah, untuk meremotnya kita butuh yang namanya internet. Dan router atau switchnya juga harus terhubung internet agar bisa meremot dari manapun. Nah, seperti itu penjelasan dari telnet dan SSH. Sedikit demi sedikit saya akan menjelaskan mengenai atau praktik mengenai konfigurasi telnet terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba praktik atau konfigurasi telnet dan SSH. Namun, kali ini kita akan coba konfigurasi telnetnya terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk pada router. Nah, kita masuk pada menu config, router. Lalu kita masuk pada menu config. Nah, setelah itu di sini kita ketikkan komennya yaitu line VTY 0. Nah, teman-teman bebas ya di sini untuk angkanya itu. Nah, di sini ada 1 sampai 15. Kita di sini pakai 0 ya, line VTY 0. Nah, kalian tuh bebas pakai angkanya berapa aja. Bisa 1 sampai 15-nya. Di sini kita misalkan pakai angkanya itu angka 2. Jadi line VTY 02. Lalu enter. Nah, ini sudah masuk ke ini. Ini line komennya ya, line VTY 02. Nah, untuk komen line VTY ini untuk berapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini ada 0 sampai 2 ini artinya 3 untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya, yaitu kita pakai passwordnya admin saja ya teman-teman. Nah, admin. Lalu di sini klik enter. Nah, di sini kalian ketikkan komen lagi login. Nah, komen login ini saat kita akan masuk pada telnetnya, kita akan memasukkan passwordnya. Setelah itu masukkan komen, enter. Lalu kita akan masukkan komennya lagi, yaitu transport input telnet. Nah, atau misalkan teman-teman mau konfigurasinya itu SSH nih, bisa juga kalian ketikkan SSH atau yang lainnya. Nah, untuk sebenarnya transport input ini by default ya di routernya adalah all. Nah, all itu artinya adalah untuk komen transport input ini untuk remote security apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk by default all artinya bisa telnet dan bisa juga SSH gitu ya. Jadi untuk sebenarnya tidak usah memakai komen transport input karena by defaultnya juga sudah all. Nah, kita akan konfigurasi telnet saja tidak memakai SSH. Jadi pakai komennya yaitu yang transport input telnet. Lalu klik enter. Nah, di sini kita membutuhkan hanya 4 komen saja, yaitu line VTY 0 sampai 2, lalu password admin dan login, lalu ketikkan transport inputnya. Untuk konfigurasinya. Nah, oke, kita akan langsung coba di PC atau di komputernya. Router kali ini kita akan coba masuk ke komputernya ya. Di sini kita coba masuk ke komputer ini, misalnya PC 11, kita akan coba masuk. Nah, maaf, ini tadi saya sudah coba ya. Di sini kita masuk pada desktop seperti biasa, lalu klik telnet SSH client. Lalu di sini untuk connection type-nya kalian pakai telnet. Nah, untuk IP address-nya kita pakai yang VLAN saja. Ini ya, yang VLAN 10, VLAN 20 seperti itu. Lalu kita klik kembali. Lalu nah di sini kita akan pakai yang VLAN 10 saja. Nah, di sini
masukkan IP-nya bukan yang 10.0, tapi VIP gateway-nya teman-teman. Nah, di sini VIP gateway-nya itu di router. Nah, di sini di router IP gateway-nya semuanya itu 1. Oke, kita coba 10.10.1. Nah, setelah itu lalu connect. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini setelah itu kita coba masukkan passwordnya. Nah, itu yang tadi admin. Nah, teman-teman di sini jangan risau kenapa gak muncul tulisannya di sini. Itu tuh agar aman. Nah, biar gak bisa dilihat sama siapapun, jadi biar aman gitu. Lalu klik enter. Nah, setelah itu bisa dilihat atau tap CLI pada routernya udah untuk telnetnya ya. Kita sudah masuk pada router di telnet ini. Kita coba masuk pada mode privilege, enable. Nah, tapi di sini tidak bisa karena kita tuh belum masuk di mode privilege karena di routernya itu kita belum setting security-nya. Kita belum setting enable secret-nya. Oke, kita coba setting enable secret-nya di router. Kita masuk pada router, kemudian CLI. Nah, sini exit terlebih dahulu. Maaf. Sini exit. Bentar. Nah, di sini kita akan coba ketikkan enable secret. Maaf, terlebih dahulu. Maaf, benar, enable secret sekolahan ID enter. Nah, oke, kita coba balik lagi. Nah, teman-teman, nah kita di sini sudah masuk pada PC yang tadi, PC sebelah. Tadi juga sudah dibikin enable secretnya. Lalu di sini kalian klik SSH telnet. Nah, di sini kita pakai VLAN-nya sekarang 620.20.20.1. Lalu klik connect. Nah, di sini tunggu. Lalu kita masukkan passwordnya yang admin terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini masukkan password yang tadi yang sekolahan.id. Sekolahan. Nah, bisa dilihat sendiri kita sudah masuk pada mode privilege. Lalu di sini kita coba masuk pada mode global configuration. Nah, di sini juga sudah bisa masuk. Bisa dilihat sendiri, sekarang kita bisa nge-config ya. Gitu ya untuk konfigurasi telnet. Jadi di sini kita tidak usah memakai tab CLI atau harus memakai kabel konsol. Sekarang kita pakai telnetnya untuk konfigurasinya. Nah, kita akan lanjut konfigurasi SSH, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai telnet dengan username. Sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi telnet. Nah, namun beberapa orang mungkin menganggap bahwa telnet itu kurang secure atau kurang aman karena hanya disuruh memasukkan password saja. Kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita coba masuk pada router. Lalu nah di sini ini global configuration. Nah, di sini kita akan masukkan username. Misalkan di sini username. Maaf, ini pindahkan saja. Nah, sini kan username admin 1 dan passwordnya juga sama, password admin 1. Nah, seperti itu. Teman-teman, di sini kita bisa ketikkan lagi komennya yang akan kita konfigurasikan, yaitu telnet lagi, yaitu berarti line VTY 0 sampai 2. Lalu kita ketikkan komennya login lokal. Nah, teman-teman, untuk yang kemarin itu kita disuruhnya masukkannya komen login doang, ya, nggak ada lokalnya, jadi login doang. Nah, tidak disuruh masukkan username, teman-teman. Nah, untuk login lokal ini disuruh memasukkan username. Jadi kalau login doang nggak ada lokalnya itu nggak disuruh masukkan username, tapi kalau login lokal itu artinya disuruh masukkan username. Nah, dan passwordnya juga kita sudah bikin. Oke, kita langsung saja enter. Lalu ketikkan transport input telnet seperti biasa karena kita sedang konfigurasi telnet. Oke, nah kita sudah selesai karena tadi sudah memasukkan transport input telnet dan komen-komennya. Kita akan coba di PC yang ini. Lalu desktop. Nah, di sini kalian klik cari telnet dan SSH. Lalu ininya ganti seperti biasa telnet. Kita pakai IP yang 30.30.30.1.
lalu connect. Tunggu, nah di sini suruh masukkan username, yaitu username itu tadi admin 1 ya. Ini kan saja. Ini maaf, admin 1. Enter. Nah di sini masukkan passwordnya yaitu admin 1 juga. Nah sini mode privilege and lalu passwordnya sekolahan ID. Ini salah, berarti kita harus ulang lagi, sekolahan titik ID. Nah di sini sudah masuk pada menu privilege. Seperti itu ya teman-teman untuk telnet dengan username, karena kan kalau misalnya kemarin tuh kurang secure. Nah jadi kita pakai yang telnet dengan username, jadi memasukkan username terlebih dahulu lalu memasukkan password. Nah seperti itu ya teman-teman, kita akan mencoba konfigurasi SSH. Nah pada video sebelumnya kita sudah konfigurasi telnet dengan username. Kita langsung saja masuk pada routernya. Kalau mau konfigurasi SSH kita masuk ke routernya terlebih dahulu. Sini. Nah, tadi saya sudah coba ternyata salah. Maafkan ya teman-teman. Di sini kalian ketiknya itu crypto generate key generate RSA. Bukan SSH tapi RSA. Maaf ya. Teman-teman, maaf kan. Di sini tuh ada bacaan please define a hostname other than router. Nah, di sini tuh kita tuh harus ganti namanya menjadi hostname itu diganti, jangan router, karena router tuh udah banyak yang pakai. Terus juga by defaultnya juga kan udah router. Nah, jadi pasti nanti bakal banyak yang pakai. Nah, kita ganti aja nama hostname-nya itu, jangan sekolahanid.com, itu jangan. Tapi namanya cukup, misalnya hostname-nya di sini kita ganti hostname sekolahan aja. Nah, enter. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, lalu di sini kita akan sudah ganti hostname ya. Kita ketik lagi crypto generate key generate RSA. Nah, di sini ada please define a domain name first. Itu artinya kita disuruh bikin domain name-nya dulu agar bisa mendapatkan kuncinya. Jadi sebelum kita memasukkan komen crypto key generate RSA ini ya, sebelum kita masukin ini, di sini tuh kita harus setting dulu hostname-nya. Lalu kita setting domain name-nya. Di sini kita langsung saja konfigurasi. Kita langsung saja ya konfigurasi domain name-nya. Di sini kita langsung saja yaitu IP domain name, IP domain name sekolahan. Nah, di sini baru pakai .com ya. id.com. Nah, seperti ini. Enter. Di sini kita lalu ketikkan lagi crypto generate key generate RSA. Nah, di sini how many bits in the modules 512. Nah, di sini untuk by defaultnya itu kita diseratkan memakai yang 1024. Ini ya. Nah, setelah itu setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya. Ya, oke, langsung saja kita masuk pada line VTY 0 hingga 2, artinya yang masuk itu bisa secara bersamaan itu 3 orang. Maaf, 2. Nah, di sini kita akan transport input SSH. Nah, di sini transport input SSH. Kita exit. Nah, sini sudah selesai ya teman-teman. Pertama kita setting dulu hostname-nya ya. Lalu kita setting domain name-nya. Nah, lalu lanjut ke crypto key generate RSA. Lalu masukkan 1024 karena rekomendasinya adalah 1024. Lalu masukkan line VTY, kemudian transport inputnya. Ya gitu ya. Oke, langsung saja kita pada pengujiannya ke PC ke PC 13 misalnya. Sini, tapi kita harus lihat dulu ininya. Maaf, apa? Kita lihat dulu apakah di sini IP configuration sudah aktif atau sudah. Kita di sini pilih telnet dan SSH client. Lalu di sininya kita pilih benar.
Sini IP addressnya kita pakai yang 40 ya. Username-nya tadi kita sudah buat, yaitu connection tabs-nya kita username-nya itu kita sudah masuk tadi admin 1. Nah, ini kita connect. Nah, di sini sudah masukkan password ya. Nih, kita masukkan saja passwordnya itu admin 1. Nah, kita sudah masuk pada sekolahan. Nah, di sini kita masuk pada menu privilege, lalu sekolahan ID. Maaf, sekolahan ID. Nah, sini sudah masuk pada menu privilege. Nah, sekarang kita bisa mengkonfigurasi router pada komputernya. Itu untuk konfigurasi SSH. Kasih teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address di switch. Misalkan di sini kita pakai switch yang satu ini, ya. Kita akan langsung saja masuk pada menu tab CLI. Nah, di sini kita masuk pada menu privilege, kemudian menu configuration. Nah, di sini kita akan coba masuk pada interface VLAN 10. Nah, di sini kita sudah masuk pada interface VLAN 10. Di sini ya. Kita masukkan IP address-nya, misalkan IP address-nya itu IP address 10. Maaf, kita geserkan ke sini ya. 10.10.10.99, lalu subnet box-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, kemudian bebas ya, untuk angka akhirnya itu bebas berapa aja. Yang angka 99 itu bebas. Di sini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar bisa saling komunikasi dengan PC lainnya. IP berarti kita akan pakai IP default gateway. Di sini 10.10.10.10.1. Enter. Nah, begitu ya teman-teman. Ini kita akan coba lagi di switch, yaitu pada switch, yaitu kita masukkan interface-nya, misalnya interface-nya mau berapa aja bebas, misalnya interface VLAN 20. Enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 20.20.20.99 spasi 255.255.255.0. lalu IP default gateway-nya itu 20.20.20.1. Enter. Nah, kita coba cek do show IP interface brief. Nah, di sini kita spasi. Lihat, kita bisa lihat sendiri VLAN 10 sudah manual up dan VLAN 20 sudah up juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke konfigurasi SSH di switch. Nah, sebenarnya sama aja sih ya sama yang di router tadi. Kalian masuk dulu ke switch, lalu CLI seperti biasa. Sini enter. Nah, di sini kalian coba masukkan crypto key generate. Enter. Di sini kalian akan misalnya hostname-nya itu ganti jadi hostname sekolahan kita ganti di sini. Nah, enter. Nah, kemudian kita ganti IP domainnya, name yaitu sw ini kurang kelihatan ya teman-teman. Nah, ini di sini namanya sekolahan id.com. Enter. Nah, kemudian kita masukkan crypto baru, crypto key generate
generate RSA. Kita masukkan 1024. Lalu enter. Nah, setting username dan passwordnya, yaitu di sini username-nya. Username admin 2 dan password admin 2. Nah, di sini kita langsung masukkan seperti biasa, yaitu konfigurasinya, yaitu line PTY 0 hingga 2, kemudian transport input SSH. Nah, kemudian login lokal, kemudian di sini kita sudah selesai. Itu untuk konfigurasi pada switch. Kita coba cek, misalnya di sini kita pakai PC 12 ya. Sini kita aktifkan dulu IP configuration-nya. Kita langsung coba ke telnet dan SSH. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya itu misalnya 10.10.10.99. Sini username-nya yaitu admin 2. Lalu connect. Ya, tunggu ya, kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan passwordnya itu yaitu admin 2. Sekarang kita sudah masuk ke mode user, kita akan masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita belum setting enable secretnya, kita buat dulu ya. Sini exit terlebih dahulu. Kemudian kita buat lagi ya. Line PTY 0 hingga 2. Seperti ini, lalu enter. Kemudian masuk ke transport. Ya, transport input SSH, kemudian login lokal, kemudian exit. Nah, kita buat enable secretnya, enable secret sekolahan ID. Nah, sini kemudian kita akan coba di PC sebelah saja. Stop. Kemudian sini cek dulu. Sudah. Sini. Kemudian telnet. Nah, kita akan coba cek yaitu 20.99. Lalu username-nya admin 2. Connect. Kemudian di sini kita tunggu. Sini kita passwordnya admin 2. Admin 2. Nah, sini kemudian enable sekolahan ID. Nah, sekarang sudah masuk ke mode router. Ke mode privilege. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan materi yang terakhir. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kita akan lanjut ke materi yang berikutnya di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.